Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidevi Irawan dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah, semester 3 Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam, filsafat dengan perbankan syariah, dan yang ketiga, kesimpulan mata kuliah filsafat selama 1 semester ini. Yang pertama, filsafat ialah filosofi yang bisa diartikan seperti mencari, mencintai, pencarian. Sedangkan kata sophia diartikan sebagai cinta atau kebenaran. Sehingga jika dijadikan satu, menjadi orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Filsuf pertama di dunia ialah Thales. Dia memiliki pemikiran bahwa dunia berasal dari api, sedangkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu sistem perekonomian yang berdasarkan Al-Quran, hadis, atau sunnah Nabi. Nah, kenapa kok penamaannya berbeda kalau di Indonesia penyebutannya dengan ekonomi syariah dan kalau di luar negeri menjadi ekonomi Islam? Sebenarnya kedua ekonomi ini sama saja, ekonomi syariah maupun ekonomi Islam, hanya terminologinya saja berbeda. Dan secara global disebut dengan ekonomi Islam dan bukan ekonomi syariah. Jadi kalau kita kenal Islamic banking, bank Islam, atau pasar modal Islam, bahkan Islamic economy, itu adalah terminologi yang berbeda. Nah, apa yang membuat filsafat dan ekonomi syariah berkaitan? Karena Islam dikenal terlalu sensitif untuk negara Indonesia. Pada awalnya menyangka kalau misalkan dia ini disebut Islam, jadi nanti ekonomi hanya eksklusif untuk umat Islam saja. Makanya disebutlah dengan ekonomi syariah, yang artinya syariat yang mengikuti dari Islam itu sendiri. Padahal di dalam Islami itu sebetulnya ada yang lebih luas daripada syariah, yang di dalamnya ada akidah, akhlak, syariat. Itu semua diatur dalam Islam. Nah, di dalam perekonomian juga harusnya memiliki akidah yang berlaku, akhlak yang baik, dan juga syariat. Jadi memang jika kita lihat ekonomi Islam sudah mulai berambil alih terminologinya kepada sebutan ekonomi Islam dibanding syariah itu sendiri. Yang kedua, keterkaitan antara filsafat ilmu dengan perbankan syariah. Seperti sebelumnya, sebelum kita mengaitkan antara filsafat dengan perbankan syariah, kita harus menjelaskan filsafat dan perbankan syariah terlebih dahulu. Filsafat dalam kutipan Delieng G tahun 2000, filsafat adalah ilmu atau cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya metode, konsep, peranggapannya, serta keletakannya, kerangka umum dalam pengetahuan intelektual. Filsafat yang menjawab beberapa hakikat ilmu yang dapat dibagi menjadi 3 landasan. Yang pertama, landasan ontologis, yang kedua, landasan epistemologi, yang ketiga, landasan aksiologi. Landasan ontologis yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki segala sesuatu yang ada. Landasan epistemologis dapat diartikan dengan ilmu pengetahuan sistematik mengenai. Landasan epistemologis dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Dengan demikian, epistemologis merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara radikal asal mula pengetahuan, struktur, metode, asal usul, asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologis perbankan syariah harus dilakukan dengan mengandung dan mencermati fundamenta. Dalam filsafat ilmu perbankan syariah mencakup 3 aspek yang tadi saya sebutkan: ontologi,
epistemologi, dan 3 aksiologi. Keterkaitan filsafat ilmu dalam aspek ontologis perbankan syariah dimasukkan dari konsep-konsep normatif dan praktek-praktek epis. Konsep normatif ini adalah prinsip filosofi ekonomi syariah yang mencakup tauhid, rububiyah, khalifah, taqiyah, dan accountability. Sedangkan dalam konsep islaminya atau lembaga keuangan syariah terdapat wakalah, hawalah, wadiah, dan mudharabah. Yang kedua, keterkaitan antara filsafat ilmu dengan perbankan syariah dalam aspek epistemologi. Itu ada 3. Yang pertama, dinamika konsep perbankan syariah. Yang kedua, esensi sosio atau filosofi perbankan syariah. Yang ketiga, eksistensi metode dan yang kedua, keterkaitan antara filsafat ilmu dengan perbankan syariah dalam aspek epistemologi ada 3 aspek, yaitu dinamika konsep perbankan syariah, esensi sosio atau filosofi perbankan syariah, yang ketiga, eksistensi metode dan praktek perbankan syariah. Dan yang terakhir, keterkaitan antara filsafat ilmu dengan perbankan syariah dalam aspek aksiologi, yaitu untuk membangun tatanan moral individu yang satu dengan lainnya, hubungan dengan masyarakat, dan penataan pengaturan ekonomi Islam dalam masyarakat. Kesimpulan dari mata kuliah filsafat ekonomi Islam selama 1 semester ini, yang satu terdapat pengertian filsafat, yang kedua sejarah filsafat, yang ketiga objek materi filsafat, yang keempat kedudukan dan fungsi filsafat, pandangan filsafat dari ekonomi Islam, hakikat Islam dari istilah ekonomi, serta landasan ekonomi Islam, dan yang terakhir ada 4 perspektif ekonomi Islam. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia. Philo artinya cinta dan sophia artinya pengetahuan atau kebijaksanaan. Maka secara bahasa artinya orang yang cinta kebijaksanaannya. Sejarah filsafat. Filosof pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada abad ke-6. Namun istilah filsafat baru populer ketika masa Socrates dan Plato pada abad ke-5 dan terus berkembang hingga saat ini. Falsafah dan ilmu pengetahuan ini satu. Segala macam pengetahuan berasal dari filsafat. Objek materi filsafat itu ada 3. Yang pertama hakikat Tuhan, yang kedua hakikat alam, yang ketiga hakikat manusia. Kedudukan akal dan fungsinya. Ekonomi Islam, kegiatan ekonomi orientasi bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Hakikat ekonomi. Istilah ekonomi, eko artinya mengatur, dan nomos artinya rumah tangga. Maka ekonomi berarti kegiatan mengatur urusan harta kekayaan baik yang berkaitan dengan memperbanyak jumlah, menjaga pengadaannya, maupun tata cara pendistribusiannya kepada masyarakat. Bidang ekonomi. Ilmu ekonomi sistem ekonomi memperbanyak jumlah dan menjaga pengadaannya atau faktor produksi, tata cara pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat, atau pemikiran dan konsep ekonomi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Landasan ekonomi Islam. Apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain, dari akidah, ibadah, dan akhlak. Arsitektur ekonomi Islam dengan tujuan al-falah, yaitu kesuksesan yang hakikat berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan
spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi suatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dan aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas. Dan yang terakhir, ada 4 perspektif ekonomi Islami, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.